Seorang yang sukses, dia memiliki ketiga pola ini. Walaupun banyak pola-pola yang lain. Kalau kita bicara harus tetap baik, optimis, selalu the power of business. Karena memang inilah yang menjadi dasar ya. Kalau seseorang sudah letoy, gak strong, aduh kacau. Jadi maksud saya bukan dari segi gaya, tapi dari segi mental harus berani untuk menerobos segala aspek apapun. Asal jangan nerobos tembok ya, bonyok tuh kepala. Ya, yang ingin saya bincangkan kepada teman-teman dimanapun berada. Saya kenalkan dulu. Ini adalah Yahoo Channel, sebuah program yang saya berikan nama Baby Cayaho. Apa itu Baby Cayaho? Berita bisnis cara Yahoo. Di sini kita tempat untuk agak sedikit benar, agak sedikit salah-salahan, yang penting jangan maki-maki. Ini channel bisnis, brother. Jadi harus, walaupun ada candaan, walaupun ada sedikit agak ngawur, tetapi harus ada pola pembicaraan bisnisnya. Karena memang tujuan channel ini adalah untuk keinginan dari sebuah sanubari, agar teman-teman juga bisa memiliki rasa optimis, memikirkan suatu pola agar selalu sukses. Ya, terutama untuk perut lah, jangan terlalu kosong. Jadi kita harus saling berbagi, mengedukasi. Tujuannya, ayo kita cari solusi bareng-bareng. Di mana? Di sini ceritanya, di program Baby Cayaho. Makanya jangan lupa untuk di-subscribe, like, share. Juga tekan lonceng notifikasinya, lonceng pemberitahuan. TikTok. Di-share juga sebanyak-banyaknya bila ini bisa menjadi sebuah komunitas bersama dalam membicarakan, berbincang-bincang santai, juga berbincang-bincang serius mengenai bisnis. Adapun hal yang ingin saya soroti dan saya bagikan kepada teman-teman dimanapun keberadaannya saat ini adalah jadi kaya pada bisnis online. Ya minimal kaya hati dulu, jangan langsung kaya pingin sesuatu yang terlalu besar. Ini baru memikirkan website, udah punya cita-cita beli Lamborghini, wah ini nganggur. Ya minimal dulu kaya hati lah. Kalau kaya hati itu begini loh, dikantongi nggak pernah kosong, minimal ada 100.000, kan itu kaya daripada miskin hati, kan repot. Karena kalau kita baru bangun bisnis online, kita pingin mau beli Ferrari atau Lamborghini, waduh ini nggak cocok, brother. Tetapi tetap optimis, karena ada bisnis bidang yang dianggap orang itu kecil banget, tetapi ternyata berlimpah keuntungannya, bisa beli apa-apa. Jadi ambil sebuah kesempatan, karena dalam kesempitan akan selalu ada kesempatan. Ada kemauan, selalu ada jalan keluar. Nah masalahnya ini mau atau tidak. Oke, yang pertama, tahu terlebih dahulu produk apa yang ingin dijual. Karena produk ini sesuatu hal yang harus dilempar ke pasar dunia maya. Jadi marketnya itu kan secara digital di dunia maya skalanya besar, luas, bahkan bisa sampai luar negeri.
Mungkin ada yang bisa dibuat di kampung teman-teman, contohnya dalam bentuk kreativitas, keterampilan tangan, dari pohon-pohonan, dari daun-daunan dibuat seindah mungkin. Ini bisa ditawarkan secara online dan itu bisa jadi bisnis. Dan ini nggak main-main ini, karena skalanya bukan hanya domestik, bisa ke luar negeri kalau memang itu bagus. Nah, makanya produk itu penting untuk bisa terlebih dahulu dipikirkan dengan baik. Jadi cari hal yang unik. Contoh, mau produksi sapu lidi, ya gimana nih supaya sapu lidinya ada warna-warni, dari lidi kelapa dirakit jadi sebuah sapu lidi, bikin warna-warni, kan indah. Bisa juga, memang sapu lidi banyak di pasar, sapu lidi banyak di supermarket, yes banyak, tetapi ada pola tertentu, ada inspirasi. Jadi bukan sapu lidinya yang dijual, nilai seninya. Jadi makanya produk itu penting. Jadi mengkhayal sesuatu hal, bagaimana menciptakan hal yang umum. Ya mudah-mudahan ada hal yang tidak umum bisa tercipta, itu lebih baik lagi. Tetapi hal yang umum dipikirkan menjadi sebuah produk unggulan andalan. Bukan hanya fungsinya, tetapi ada keindahan mata, ada nilai seni pada sebuah produk itu. Yang kedua, komunikasi dalam bentuk online. Nah tentu kalau bicara online itu, untuk face to face itu kan jarang bisa kita temukan itu. Tetapi minimal di sini harus ada sebuah komunikasi khusus, walaupun jaraknya jauh, ketika melakukan sebuah negosiasi pada suatu produk tersebut, presentasi pada sebuah produk tersebut, pelajari metode-metode cara penyapaan. Contohnya, lihat dari profil seseorang yang ingin ditawarkan, tentu itu kan mungkin bisa lewat media Facebook, Twitter, Instagram. Yang ketiga, harus ada sikap daripada keambisian. Hidup itu, ya kalau ambisinya untuk baik, tidak ada salahnya. Karena orang yang ambisi, dia akan mencari cara untuk menggolkan sebuah kebaikan. Asalkan ambisinya itu untuk kebaikan, bukan untuk hal yang tidak baik. Maksud saya, bangun sebuah ambisi besar untuk kepositifan dalam suatu pencapaian. Jadi orang yang memiliki ambisi yang besar, dia akan belajar. Dia akan memiliki sikap, biarin saja sekarang ini saya diledekin orang. Biarkan saja sekarang ini saya nggak dianggap orang. Tapi saya punya ambisi besar, bagaimana bisnis online saya ini bisa berkembang. Bahkan go internasional. Wow, bisa terjadi. Jadi miliki ambisi yang baik, miliki ambisi yang besar, miliki ambisi yang positif. Untuk apa? Untuk mencapai suatu kesuksesan pada skala bisnis online tersebut. Jadi hanya hal-hal yang sederhana ini sebenarnya bila diterapkan dan dilakukan dengan baik, maka teman-teman bisa menjadi kaya pada bisnis online. Jadi jangan kita anggap remeh ini. Ini penting. Banyak orang-orang sukses karena memang dia mengikuti pola daripada digital tersebut. Dia pola e-commerce. Tidak 1-2 hari pembelajarannya. Tentu berkali-kali revisi, putar pikiran, putar hati, putar akal, tidak apa-apa demi kebaikan. Maka dengan itu miliki hati yang ambisi untuk bisa sukses. Itu poin yang ketiga. Maka dari semuanya itu penting untuk menjadi dasar, karena orang-orang yang berhasil saat ini juga melakukan hal yang sama. Tidak mungkin tidak. Karena mereka punya sebuah produk, mereka punya komunikasi yang baik, mereka punya sebuah ambisi, makanya mereka sukses di bidang online itu. Karena perusahaan saya juga, saya sendiri juga sudah lama mengenal hal ini. Tidak sedikit dari kami waktu menawarkan sebuah jasa itu ya lewat online. Justru lebih efektif daripada sebuah brosur secara outdoor. Itu juga penting, tetapi kalau kita bandingkan populasinya, kita bandingkan surveinya, itu cukup efektif online ini. Dalam segala penjualan apapun, saya kira ini bisa menjadi solusi yang besar.
dan kesuksesan itu ada di sini. Ada di keonlinean tersebut. Makanya jadi kaya bisnis online itu penting untuk bisa menjadi sebuah referensi penting untuk teman-teman sukses dalam pekerjaan secara keonlinean.